Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Sofyan Atsauri Official. Jadi teman-teman sekalian, kita kembali yang untuk mendengar kisah-kisah pengalaman saya sendiri ya dalam dakwah ini ya. Itu pengalaman tentang bagaimana karomahnya usaha dakwah ini, bagaimana ajaibnya ya, sesuatu hal-hal yang kadang tidak masuk ke dalam akal kita itu terjadi di dalam dakwah ini ya. Jadi tetap saya pribadi ini akan ceritakan pengalaman pribadi dulu teman-teman ya. Ini belum habis-habis banyak ya. Nanti pengalaman teman-teman yang lain yang saya sendiri ketahui itu pun akan saya sampaikan, ceritakan di channel ini teman-teman. Jadi ini cerita ketika jamaah kami diganggu oleh jin teman-teman ya, di satu tempat di wilayah Jawa ya. Kami keluar di sana 40 hari di tahun 2011 ya, masih di tahun 2011 tuh teman-teman ya. Waktu itu ada satu tempat atau masjid. Jadi masjid ini kata pemuka masyarakat di sana atau penghulunya itu bekas tempat kuburannya atau tempat dikuburnya orang-orang PKI di sana katanya, di wilayah Madiun sana teman-teman. Jadi di masjid itu waktu kami masuk itu malam pertama di sana itu ya, yang pertama kali diganggu itu ada seorang, artinya teman kami ya, itu dia diganggu itu dengan cara ada wanita ya, yang telanjang berdiri di podium tempat khutbahnya imam itu, dan dia polos katanya. Dilihat tuh putih, polos, panjang, rambut panjang tapi tidak ada ini payudaranya ya, polos putih tapi dia perempuan. Sampai terbangun ya, dan dia teriak ya. Kemudian yang satu diganggu itu dengan cara ketika dia sujud sholat tahajud itu seperti suara kenceng gitu, besar sekali sampai telinganya sakit. Dan saya pribadi itu diganggu dengan cara dipeluk waktu itu. Tidur tuh dipeluk, saya kira teman gitu. Ternyata barang halus ya. Maka satu orang waktu itu, satu di jamaah kami itu yang tidak percaya dengan hal itu, sampai dia bilang kalau memang ada itu yang saya cari katanya, karena saya ini akan ajak dia untuk dakwah katanya dia. Jadi maka waktu itu waktu malam kedua ya, karena malam pertama sudah diganggu, malam kedua lalu pagi itu kan kita musyawarah tuh nanti malam itu sebelum tidur kita akan buat yasinan bersama ya, kita zikir ya, kemudian kita akan untuk mengusir itu makhluk halus di masjid itu ya, kemudian kita buat amalan-amalan lah, dan tidur nanti dengan cara adab, dengan sunnah itu diterapkan. Maka waktu itu orang tempatan minta kita mau buat jaulah untuk malam, karena ada suatu maksiat yang malam itu, pokoknya saya akan ceritakan tapi nanti takut buat tidak buka aib lah di tempat itu. Arti maksiat yang darurah lah malam itu, sehingga jamaah diminta untuk mendatanginya. Dan waktu itu kita buat jaulah malam ya, satu orang di masjid. Nah satu orang ini yang tidak percaya kalau di masjid itu ada jin, itu dia yang muzakir di dalam. Kita pergi jaulah ya, dalil, takalim ya, semua jamaah kecuali yang satu itu. Maka singkat cerita, baliknya kita itu teman-teman, baliknya kita dari jaulah itu, ternyata muzakir itu udah di luar gerbang masjid itu berdiri gitu. Kita lihat dari jauh, kenapa ini di luar ini? Ternyata sampai ke sana dia bilang, betul Mir katanya, betul apa?
Saya ngelihat itu tubuhnya tinggi sekali katanya, sampai wajahnya nggak kelihatan, gemeter dia ketakutan. Maka kita pulang buat amal ya, di masjid itu kita buat yasinan sebelum tidur. Dan alhamdulillah ya, malam kedua sampai malam terakhir alhamdulillah tidak ada gangguan ya. Dan kata ahbab di sana, orang tempatan di sana, ahbab, tidak ada jamaah yang bisa sampai 3 hari di tempat itu, paling lamanya itu 2 malam. Kabur semua itu, artinya kabur itu pindah gitu, nggak tahan diganggu. Tapi waktu itu ya kita musyawarah untuk buat ada seperti ruqyah lah untuk pengusir jin. Itu saya pimpin pribadi waktu itu sebagai amir, untuk pimpin buat untuk apa, kalau bahasa Lomboknya itu apa istilahnya itu, bahasa Lombok ada untuk mengusir, intinya untuk mengusir jin itu ada amalan-amalannya. Maka itu teman-teman ya, kisah tentang kami, jamaah kami itu diganggu oleh jin di satu tempat, dan alhamdulillah dengan buat amalan, dengan hidupkan sunnah, terutama sunnah tidur berjamaah, kemudian ada pada tidur itu dijaga ya, dan utamakan ayat kursi itu dibaca sebelum tidur. Insyaallah apapun itu, baik jin, sihir, apapun tidak akan mempan ya. Itu ayat kursi, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Maka teman-teman, ini cerita tentang kami yang diganggu oleh jin, dan alhamdulillah asbab buat amal aman semuanya. Oke, sampai di sini videonya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.